Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Wah, udah lama ya nggak nyapa teman-teman di YouTube karena memang lebih banyak vakumnya belakangan ini di YouTube. Nah, baru sekarang ini saya mau mulai coba lagi storytelling, kayak dulu-dulu kan sering storytelling. Nah, ini ada permintaan dari salah seorang teman netizen yang suruh cerita tentang asal mula tandu yang dipakai di China, khususnya yang biasa dipakai untuk gotong tepekong gitu. Nah, kayak apa sih ceritanya? Yuk kita ikutin terus ya. Jadi tandu itu sebenarnya adalah salah satu alat transportasi yang pertama di China. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang kaya. Kalau orang yang gak punya uang, orang miskin, mereka biasanya jalan kaki atau paling banter ya naik keledai. Dalam perayaan-perayaan tertentu, tandu juga selalu digunakan, misalnya untuk pernikahan, mengantar pengantin wanita menuju rumah pengantin pria. Kalau kebiasaan yang dalam pernikahan ini biasanya digunakan tanpa melihat apakah mereka itu orang kaya atau orang miskin. Ternyata pemakaian tandu ini ada cerita legendanya atau asal usulnya. Jadi konon pada zaman dulu ada seorang kaisar yang bijaksana yang sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Nah, pada suatu hari saat kaisar sedang melakukan kunjungan ke daerah tertentu di wilayah perbukitan, salah seorang pemandu tandunya itu bilang sama kaisarnya kalau iring-iringan tandu mereka itu terhalang oleh iring-iringan tandu yang lain. Mendengar laporan itu, sang kaisar kemudian keluar dari dalam tandunya untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Dan ternyata di depan sana ada iring-iringan pengantin wanita yang menghalangi iring-iringan tandu kaisar tersebut. Iring-iringan tersebut berjalan dengan riang gembira. Dan ternyata itu adalah iring-iringan pengantin. Pengantin wanitanya nggak naik tandu, dia naik keledai. Kaisar yang turut merasakan kegembiraan iring-iringan tersebut, hatinya ikut merasa gembira. Nah, tiba saatnya iring-iringan pengantin tiba di depan iring-iringan tandu kaisar. Dan iring-iringan pengantin ini tentu saja tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya ini adalah kaisar mereka gitu. Kan biasanya kalau di film-film zaman dulu itu kan kalau kaisar kan kalau kunjungan ke berbagai daerah seringkali menyamar sebagai rakyat biasa gitu kan. Jadi orang nggak tahu kalau dia itu adalah kaisar. Nah, ini juga sama seperti itu. Karena tidak tahu siapa yang ada di hadapan mereka, iring-iringan pengantin ini tidak mau mengalah. Dan juga para pengiring tandu kaisar pun sama, mereka juga tidak mau mengalah. Melihat kejadian itu, kaisar memiliki ide, lalu ia mengatakan, "Aku akan memberikan jalan kepada iring-iringanmu, dan juga aku akan meminjamkan tanduku kalau kamu bisa membuat satu puisi buat aku." Pengantin wanita kemudian setuju dengan tawaran atau tantangan kaisar itu. Ia lalu membuat puisi. Begini puisinya: "Melihat rombonganku, melihat rombonganmu, bukan masalah siapakah pemilik jalan ini. Melihat tandumu, melihat keledaiku, tidak peduli manakah yang terbaik untuk pesta pernikahanku. Anda haruslah bermurah hati meminjamkan tandu Anda. Siapa dapat berkata bahwa Anda adalah orang terhormat dan saya adalah orang sederhana? Tidak ada perbedaan di sini, hanya ada sekelompok orang yang ada." Sang kaisar merasa terkesan dengan puisi yang dibuat oleh pengantin wanita itu. Beliau pun kemudian menepati janjinya untuk meminjamkan tandu kepada sang mempelai wanita. Akhirnya mempelai wanita pergi ke rumah mempelai pria dengan menggunakan tandu, dan itu mendapat perhatian serta sambutan yang meriah sekali dari warga yang menyaksikannya. Cara tersebut akhirnya menjadi tren, dan sejak saat itu setiap pesta pernikahan rakyat selalu menggunakan tandu, entah itu tandu yang mewah ataupun tandu yang sangat sederhana. Sekarang tandu sudah sangat jarang digunakan pada pesta-pesta pernikahan, tapi masih sering digunakan
pada perayaan-perayaan tradisional. Salah satunya misalnya digunakan untuk mengarak atau menggotong patung dewa-dewi yang dibawa keluar dari kelenteng dalam perayaan seperti Cap Gome. Tandu untuk menggotong dewa-dewi kelenteng atau kalau saya biasa menyebutnya joli, ini memiliki fungsi ritual yaitu untuk menyucikan lingkungan, membawa berkah dan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Karena itu nggak heran kalau pada saat arak-arakan tepekong itu banyak para warga memberikan penghormatan kepada dewa-dewi yang diarak di atas tandu itu demi mendapatkan berkah. Atau bisa juga dibilang untuk membersihkan energi negatif yang ada di wilayah tersebut gitulah. Nah, itulah asal usulnya tandu dari Tiongkok yang biasa digunakan sejak zaman dulu sebagai alat transportasi utama salah satunya dan juga untuk menggotong dewa-dewi. Makanya model-modelnya kurang lebih setipe gitu, entah untuk yang alat transportasi atau untuk yang tandu untuk menggotong tepekong. Nah, jadi gitu deh cerita sekilas asal-usul tentang tandu tradisional dari Tiongkok. Ada teman-teman yang masih mau nambahin nggak yang mungkin belum saya sampaikan di sini? Boleh silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam!